Assalamualaikum. Di agenda yang ketiga ini kita mempunyai 3 submateri. Yang pertama yaitu tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, dan yang ketiga tentang world of government. Materi yang pertama adalah manajemen ASN. Pegawai ASN terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan PPBK atau bisa juga dengan P3K. Untuk peran dan kedudukan ASN adalah sebagai berikut. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Untuk kedudukan ASN sendiri adalah pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan dasar hukum ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, yaitu meliputi fungsi ASN, hak dan kewajiban ASN, dan yang terakhir kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk hak PNS adalah yang pertama mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, yang kedua cuti, ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, keempat mendapatkan perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Kewajiban PNS adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hak dan kewajiban tadi, ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari
ASN wajib melaksanakan kode etik, yaitu diantaranya jujur, bertanggung jawab dan adil, sopan dan santun, menjaga kerahasiaan negara, integritas, disiplin, taat aturan, memberikan informasi yang benar, dan stop KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara publik. Klasifikasi pelayanan publik meliputi pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kita harus mempunyai prinsip pelayanan prima, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, murah dan mudah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kita lanjutkan materi yang terakhir di agenda ketiga kita kali ini adalah materi WOG atau World of Government. WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WOG terbagi berdasarkan jenis. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan berbentuk jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. Demikian yang dapat saya sampaikan resum materi di agenda ketiga ini, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Banyak salah dan banyak kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.